Yohan membantu Taejung untuk melacak keberadaan Dokyung dengan mengakses akun milik Dokyung. Keesokan paginya, Taejung mencari informasi Dokyung dari sosial medianya dan ia sedang berada di Busan. Taejung pun pergi ke Busan. Di sisi lain, detektif Huang dan Si Priung terus mencari tahu keberadaan Taejung dengan mengunjungi orang-orang terdekatnya. Namun, teman-temannya sudah lama tidak mengunjungi Taejung di penjara. Karena tidak mendapatkan petunjuk apapun, detektif dan Si Priung pergi dari sana. Ketika mereka menuju ke mobil, Si Priung dihubungi oleh Taejung yang memberitahukan bahwa ia akan menangkap pelaku sebenarnya. Detektif Huang langsung mengambil ponsel milik Si Priung dan ia pun mengetahui lokasi Taejung. Mereka pun bergegas ke terminal Busan. Sementara itu, Taejung pergi menuju ke lokasi Dokyung. Di sisi lain, terlihat ada seorang pria yang sedang memukul anak buahnya. Ternyata pria itu adalah teman Dokyung. Pria tersebut yang mengelola tempat yang sedang mereka kunjungi saat ini. Ia juga memproduksi obat-obatan terlarang. Produk terbarunya berbentuk bola golf. Dokyung langsung mencobanya dan ia fly pada saat itu juga. Di tempat lain, Pak No terlihat sangat gelisah karena Taejung tidak bisa dihubungi. Ia berpikir bahwa Taejung kembali ditangkap oleh polisi. Mereka pun pergi menanyakan hal itu kepada petugas. Akan tetapi, Taejung belum ditemukan hingga saat ini oleh pihak kepolisian. Eunbi pun memberikan saran untuk melacak ponsel Taejung yang pernah ayahnya berikan kepadanya. Akhirnya mereka mendapatkan titik lokasi keberadaan Taejung di mana saat ini ia sedang berada di Busan. Detektif Huang dan Si Priung terlihat sedang berada di perjalanan. Pada saat itu, Si Priung mendapatkan notifikasi dari Taejung yang memberikan kode loker dan passwordnya. Di sisi lain, Yohan sedang menghadiri peringatan upacara kematian ayah dan ibunya. Paman sekaligus psikiaternya menanyakan kondisinya. Yohan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Setelah peringatan upacara selesai, Yohan dipanggil oleh bibinya. Ia ingin pembagian saham segera dilakukan secepatnya dari perusahaan orang tuanya, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Ia juga mengajaknya untuk menghadiri makan bersama. Namun, Yohan menolaknya dengan beralasan bahwa ia sedang ada urusan lain. Pada saat yang bersamaan, bibi pengasuh Yohan datang. Ia tidak muncul di upacara peringatan karena selama ini keluarga Yohan sangat membencinya. Ia memberitahunya bahwa ia tidak bisa pulang bersamanya karena sedang ada pekerjaan untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak berguna. Ternyata bibi pengasuh dan bawahan Yohan pergi ke tempat di mana keluarga besar Yohan sedang berkumpul bersama. Di sana dengan brutal wanita itu menghabisi orang-orang yang ada di ruangan tersebut. Ia melakukan semua itu atas perintah dari bibi pengasuh Yohan. Di sana juga terungkap fakta bahwa bibi pengasuh Yohan ternyata ibu kandung dari Yohan sendiri. Namun Yohan tidak mengetahui hal tersebut. Bibi Yohan mengancam pengasuhnya jika ia akan membongkar semuanya kepada Yohan. Sebelum bibinya bertemu dengan Yohan, ia pun dibunuh pada saat itu juga. Di sisi lain, Taejung sudah mendapati keberadaan Dokyung dan terlihat sedang memantaunya dari kejauhan. Taejung masuk ke dalam kapal pesiar. Dari atas kapal, ada teman Dokyung yang sudah melihat keberadaan Taejung yang mulai menyusup masuk ke kapal miliknya. Akhirnya, Taejung berpapasan dengan Dokyung. Ia diam-diam merekam percakapan mereka berdua untuk dijadikan barang bukti. Setelah melihat Taejung, Dokyung menghinanya serta mengucapkan terima kasih karena sudah menggantikan posisinya di penjara. Taejung menanyakan tentang wanita yang dibunuh oleh Dokyung. Namun, bukannya mendapatkan jawaban, ia langsung diserang oleh anak buah dari teman-teman Dokyung. Di sana terjadilah perkelahian. Di tempat lain, terlihat Yohan menerima sebuah kabar bahwa bibi dan pamannya meninggal. Ketika sedang bersiap-siap untuk ke rumah duka, ia tiba-tiba dihubungi oleh Dokyung. Dokyung memberitahunya bahwa ia sudah menemukan Taejung dan meminta kepada Yohan untuk mengembalikan uangnya. Yohan menyetujui permintaannya. Ia pun bergegas untuk pergi, akan tetapi ia bertanya kepada bibi pengasuh bagaimana bisa bibi dan pamannya meninggal. Ternyata rumahnya mengalami kebakaran. Sementara itu, Taejung sudah tidak berdaya dan dikurung di sebuah ruangan yang ada di kapal. Di sisi lain, Dokyung terlihat sedang bersenang-senang dengan teman-temannya. Eunbi dan ayahnya sudah tiba di lokasi keberadaan Taejung.
Taejung. Akan tetapi detektif dan si Pyryung juga tiba di tempat yang sama dengan mereka. Tanpa menunggu lama, Pak No dan Eunbi mulai berpencar untuk menemukan Taejung sebelum ia ditangkap oleh polisi. Eunbi mulai memeriksa ruangan yang ada di sekitar pelabuhan. Sementara Pak No sudah naik ke atas kapal dan mencari Taejung. Di sisi lain, teman Dokyung mendengar ada polisi yang datang. Ia pun pergi menemui mereka. Ternyata kedatangan detektif itu untuk mencari Taejung. Mereka diberi waktu 5 menit untuk menggeledah tempat itu. Dokyung terlihat sudah sangat mabuk. Ia marah-marah kepada wanita sewaannya dan ingin kembali menghajar Taejung. Dokyung keluar dengan berjalan sempoyongan mencari Taejung. Sementara Pak No terus memeriksa setiap ruangan yang ada di kapal. Ia masuk ke salah satu kapal dan mendapati Taejung di sana. Pak No dan Taejung berhasil keluar. Akan tetapi si Pyryung melihat mereka dan meminta kepada Taejung untuk menyerahkan dirinya sekarang juga. Lalu detektif Huang datang. Ia terlihat senang karena akhirnya bisa menangkap Taejung. Namun Eunbi datang langsung memukul detektif tersebut dan menyemprotkan asap kepada si Pyryung. Mereka pun melarikan diri dari sana dan menuju ke tempat sahabat Eunbi. Setibanya mereka di sana langsung dipersilakan masuk dan beristirahat. Keesokan paginya si Pyryung mendatangi loker yang ada di terminal Busan. Saat membuka loker tersebut, ia menemukan amplop yang berisikan foto dan identitas milik Dokyung. Sementara itu, Eunbi sedang bersiap-siap untuk menemui ayahnya di bengkel karena mobilnya sedikit mengalami kerusakan. Ketika tiba di bengkel, Eunbi sedikit mendengar bahwa ayahnya masih mengetahui makanan kesukaannya. Melihat Eunbi datang, Pak No buru-buru menghampirinya. Walaupun agak canggung, Pak No menawarkan makanan yang ia beli kepadanya. Eunbi bersikap sangat cuek, tetapi ia tetap menerima tawaran ayahnya itu. Pak No merasa senang. Ia juga menanyakan kabar Taejung dan mengatakan bahwa Taejung sebenarnya orang baik. Di sisi lain, Dokyung masih sangat kesal karena Taejung berhasil kabur. Ia memerintahkan kepada temannya untuk segera mencari orang-orang yang membawa Taejung semalam. Dokyung merasa curiga kepada Yohan dan menghubunginya untuk menanyakan apakah dia yang telah membantu Taejung untuk kabur, agar uang itu tidak jadi dikembalikan kepadanya. Yohan yang mendengar kabar bahwa Taejung berhasil kabur, ia merasa senang. Sementara itu, Taejung memberitahukan identitas asli Dokyung kepada Pak No. Taejung juga mengungkapkan bahwa sebenarnya dia hanya ingin mendengar permintaan maaf dari Dokyung. Pada malam harinya, teman Dokyung sudah menyiapkan orang-orang yang akan melawan Taejung. Namun, secara bersamaan juga Taejung menyiapkan beberapa senjata untuk melawan mereka. Para pengawal itu mulai menunjukkan keahlian mereka di depan Dokyung. Pagi harinya, Dokyung memancing Taejung untuk datang ke lokasi yang sudah ia tentukan. Yohan terlihat diam-diam menemui ibu Dokyung. Ia memperkenalkan dirinya sebagai teman dari Dokyung dan memberitahunya bahwa ia adalah CEO perusahaan konsultasi keamanan. Ibu Dokyung mengatakan bahwa keberadaannya di sana karena sedang merayakan anniversary pernikahan mereka. Tidak lama suaminya datang dan istri baik izin untuk ke toilet sebentar. Hingga akhirnya Tuan Baik dan Yohan berbincang bersama. Yohan mengatakan bahwa saat ini Taejung sedang mengincar Dokyung. Ia pun kembali menawarkan untuk memberikan keamanan sekali lagi kepada putranya. Namun Tuan Baik menganggap Yohan sebagai penipu dan orang yang bodoh. Mendengar hal tersebut, Yohan hanya tertawa. Tiba-tiba istri Baik datang dan ia pun izin untuk pergi dari sana. Pada malam harinya ada sekelompok orang yang mendatangi rumah Yohan. Yohan yang sudah siap untuk tidur, tiba-tiba ia mendengar alarm rumahnya berbunyi. Ketika melihat CCTV, orang-orang bertopeng itu sudah mulai menyusup masuk ke rumahnya. Ia tahu bahwa itu adalah orang-orang suruhan dari Tuan Baik. Orang-orang bertopeng tersebut sudah berhadapan dengan Yohan dan mereka pun mulai menyerangnya. Yohan yang sudah lihai memainkan pedangnya mulai menumbangkan satu persatu orang-orang itu hingga akhirnya Yohan mampu mengalahkan mereka semua. Sementara itu, Pak No dan Taejung sedang menikmati suasana malam di rooftop. Pak No menceritakan bahwa dulu ia adalah pemabuk berat hingga pada suatu hari ia bertengkar
bertengkar hebat dengan istrinya dan keluar membeli rokok. Namun sekembalinya ia melihat rumahnya sudah kebakaran. Sejak saat itu ia merasa bersalah atas kejadian tersebut. Akan tetapi bagi Taejung, Pak No adalah orang yang sangat baik. Keesokan paginya detektif Huang menghubungi Yohan dan meminta maaf. Hingga saat ini ia belum bisa menangkap Taejung. Sementara Yohan masih penasaran dengan Pak No dan Eunbi yang membantu Taejung dengan sukarela, di mana mereka tidak memiliki ikatan keluarga atau apapun itu. Taejung sudah berhasil membuat tembakan yang ia rakit sendiri. Eunbi datang dan meminta Taejung untuk sarapan terlebih dahulu. Setelah itu ia meminta izin kepada sahabatnya untuk pergi ke Toserba sebentar. Setibanya di sana ia melihat ada mobil polisi. Ketika sedang membayar belanjaannya, Eunbi melihat detektif Huang dan buru-buru pergi dari sana. Detektif itu mulai menghampirinya, memperlihatkan foto Taejung dan bertanya apakah ia pernah melihat orang tersebut. Eunbi menggelengkan kepalanya. Lalu detektif itu memberikan barang Eunbi yang ketinggalan. Taejung dan Pak No terlihat sedang sarapan bersama hingga mereka tidak menyadari bahwa ponselnya berbunyi. Eunbi terlihat sangat panik. Sementara itu detektif Huang terus berusaha mengingat gadis tersebut karena baginya ia merasa tidak asing dengan wajahnya. Ia pun mengingat bahwa wanita itu adalah anak Pak No. Detektif pun mulai mengejarnya dan Eunbi berhasil melarikan diri hingga tiba di tempat sahabatnya. Lalu menyuruh Taejung untuk segera melarikan diri karena polisi sudah mengetahui keberadaan mereka. Sementara Pak No dan Eunbi pergi untuk mengisi cairan mobilnya. Taejung mengendarai motornya untuk pergi dari sana. Detektif Huang sangat marah kepada Pak No dan juga memaksanya untuk memberitahu keberadaan Taejung. Pak No mengatakan bahwa ia tidak mengetahuinya. Ia juga meminta kepada detektif untuk tidak menemuinya lagi karena merasa tidak nyaman. Sementara itu, Taejung terus mengendarai motornya dan pergi di suatu tempat. Di sisi lain, sahabat Eunbi kedatangan tamu. Tidak lama, Eunbi dan Pak No tiba. Mereka melihat Yohan di sana, lalu sahabatnya sudah pingsan di depan pintu. Eunbi merasa kesal dan bertanya siapakah Yohan sebenarnya. Pak No menenangkan Eunbi yang mulai marah-marah. Ketika Yohan mengingatkan tentang kematian ibunya, Eunbi menyerangnya. Namun, Yohan mendorongnya hingga terjatuh dari atas tangga. Yohan juga memukul Pak No hingga tidak berdaya. Sebelum pergi, ia mengingatkan kepada mereka untuk tetap berhati-hati karena membantu Taejung. Di sisi lain, Taejung sedang menuju ke tempat Dokyung karena ia melihat updatean terbarunya yang sedang bermain golf. Ternyata Dokyung dan temannya sudah bersiap menunggu kedatangan Taejung. Ketika Taejung tiba, ia memberikan kesempatan kepada Dokyung untuk menebus kejahatannya. Namun Dokyung mengatakan bahwa semua itu salah Yohan. Dia juga merasa telah ditipu. Taejung mengatakan bahwa itu salahnya dan langsung menembakkan pistol buatannya ke tubuh Dokyung. Para pengawal mulai menyerang Taejung. Dokyung yang merasa ketakutan, ia pun keluar dari gedung itu. Pertarungan yang terjadi begitu sangat sengit. Taejung berusaha melumpuhkan mereka satu persatu. Setelah ia berhasil melawan mereka, Taejung kembali mengejar Dokyung. Dokyung yang melihat Taejung, ia pun buru-buru kabur dari tempat tersebut. Mereka pun saling mengejar satu sama lainnya. Kini Dokyung berusaha melarikan diri dari kejaran Taejung. Akan tetapi Taejung tidak membiarkannya untuk lepas begitu saja. Bawahan dari teman Dokyung menembak Taejung, namun dia selalu berhasil menghindar. Kini Taejung berusaha mengejar Dokyung dan menembaknya. Namun Dokyung bisa menghindar dari tembakan itu. Tidak lama Taejung masuk ke dalam mobil teman Dokyung dan mulai menyerang mereka satu persatu hingga tewas. Ia pun mengendalikan mobil itu lalu kembali mengejar Dokyung. Terlihat Dokyung berusaha menembak Taejung, namun Taejung berhasil untuk menghindarinya. Hingga pada akhirnya Taejung berhasil melumpuhkan Dokyung beserta anteng-antengnya. Meski sudah sekarat, Dokyung tidak mau memberikan pengakuan apapun kepada Taejung. Tidak lama Yohan menghubungi Dokyung dan yang mengangkat teleponnya adalah Taejung. Yohan merasa senang karena Taejung yang berhasil dalam insiden itu. Mendengar semua ucapan dari Yohan, Taejung tidak bisa mengatakan apapun karena semua ini sudah direncanakan olehnya. Yohan pun memberikan penawaran untuk bekerja sama dengannya dan memberikan sejumlah hadiah kepadanya. Namun Taejung menolaknya secara mentah-mentah. Ia berjanji akan membalaskan dendamnya kepada Yohan. Target Taejung selanjutnya adalah memburu Yohan. Setelah itu terlihat Yohan menuju ke suatu tempat. Ternyata dia
ia pergi ke rumah orang tua Dokyung untuk mereka. Namun di sana ayah Dokyung bersama seorang wanita lain. Akan tetapi ia tetap menghabisi ayah Dokyung dan wanita simpanannya itu. Yohan juga menceritakan kisah kelamnya di mana pada saat usianya 16 tahun ia telah membunuh ayah dan ibunya karena mengetahui bahwa orang tuanya menyumbangkan sedikit hartanya ke kuil yang sering mereka kunjungi. Mendengar hal itu, Yohan tidak menyukainya. Ia pun menusuk ayah dan ibunya sebanyak 130 kali. Dan kebetulan sekali pada saat itu ada narapidana yang kabur dari penjara, sering berkeliaran di sekitar rumahnya. Yohan kecil pun memberikan kesaksian bahwa narapidana tersebutlah yang telah membunuh orang tuanya. Sejak saat itulah Yohan mulai berpikir untuk menjalankan bisnis dengan metode seperti itu. Keesokan paginya Yohan mengunjungi rumah Pak No. Ia melihat sekeliling rumah tersebut. Yohan melihat foto Pak No dan Taejung ketika berada di penjara. Ia juga melihat foto Eunbi dan Pak No lalu membakarnya. Ia seolah-olah sedang memberikan peringatan kepada mereka berdua. Sipir Yung dan detektif Huang mendapatkan perintah untuk menghentikan penyidikan. Di sisi lain, Pak No sedang mengambil mobilnya di bengkel. Tiba-tiba polisi datang dan langsung menangkap Pak No atas dugaan pembunuhan dari Baek Sangman. Eunbi yang melihat ayahnya ditangkap mulai memberontak. Kini Pak No dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Sementara itu, Taejung yang sedang berada di terminal, ia mendengar berita itu di siaran televisi. Pak No pun kembali menjalani beberapa tes dan mulai diinterogasi oleh polisi. Di sana, ia memberikan kesaksian bahwa dia tidak pernah melakukan kejahatan seperti yang mereka katakan. Di sisi lain, Eunbi datang ke kantor polisi memaksa untuk bertemu dengan ayahnya. Namun, pihak kepolisian tidak mengizinkan siapapun untuk mengunjungi tahanan darurat. Media mulai ramai membicarakan kasus pembunuhan Baek Sangman. Polisi juga melakukan penggeledahan di rumah Pak No. Di sana, mereka menemukan kecocokan DNA Baek Sangman. Pengacara Pak No mengundurkan diri untuk membelanya. Kini, ia mulai mengkhawatirkan keselamatan dari Eunbi yang sekarang ini hidup sendirian. Pak No dimasukkan ke dalam sel penjara. Detektif Huang datang dan mengatakan untuk segera menyelesaikan kasus itu. Ia juga akan memanggil Eunbi untuk diinterogasi karena diduga mereka bekerja sama dalam kasus ini. Mendengar hal tersebut, Pak No murka dan mengatakan jika mereka berani melibatkan Eunbi maka ia akan menghabisi mereka. Sementara itu, Taejung menghubungi Yohan untuk mempertanyakan apa yang ia inginkan. Namun, Yohan memberikan dua pilihan di mana Taejung diminta untuk memilih mengambil pisau yang digunakan ketika membunuh anggota Dewan Baek lalu menyerahkan diri ke kantor polisi, atau ia memilih untuk menulis sejumlah uang yang dia inginkan dan siap bekerja sama dengannya. Mendengar semua tawaran dari Yohan, Taejung memilih jalannya sendiri. Ia mengatakan Yohan sudah menang dan bergegas pergi dari sana. Di sisi lain, Pak No sedang mengingat masa lalunya ketika Eunbi kecil. Kebersamaan tersebut merupakan kenangan yang tidak bisa dilupakan. Hingga akhirnya ayahnya di penjara, Eunbi sering datang mengunjunginya. Namun, Pak No memintanya untuk tidak datang lagi menjenguknya karena Pak No takut jika nanti Eunbi akan dirundung oleh teman-temannya. Ketika Pak No bebas, ia kembali ke tokonya. Ternyata Eunbi masih tinggal di sana. Namun, ketika melihat ayahnya kembali, ia akan mencari tempat tinggal yang lain. Tapi Eunbi meminta kepada ayahnya untuk membayar sewa toko itu kepadanya. Pak No setuju dengan syarat itu. Saat di rumah temannya, Eunbi mengaku kepada sahabatnya bahwa ia sangat merindukan ayahnya ketika di penjara. Di balik tembok, Pak No mendengar semua percakapan itu. Keesokan paginya, Eunbi datang menjenguk ayahnya di penjara. Ia merasa khawatir dengan keadaannya di dalam penjara. Namun, Pak No meminta kepadanya untuk tidak mengkhawatirkan dirinya. Ia juga meminta agar tidak menceritakan apapun kepada orang-orang. Di sisi lain, si Piryung melihat berita yang menayangkan Pak No telah menyerahkan diri dan mengakui kejahatan yang ia lakukan. Ia pun pergi ke kantor polisi untuk melihat interogasi yang dilakukan kepada Pak No. Di sana, ia mengakui semuanya. Setelah itu, si Piryung menemui
detektif Huang. Ia mengatakan bahwa semua yang dikatakan oleh Pak No itu adalah kebohongan, karena ia tahu sifat asli Pak No selama di penjara sebelumnya. Ia juga terlihat seperti ingin melindungi putrinya. Sementara itu, Taejong terlihat sedang mengendarai motor. Ternyata ia menuju ke kantor polisi untuk menyerahkan diri sebagai pelaku utama dalam pembunuhan Baek Sangman. Ia datang dengan membawa bukti pisau yang digunakan untuk membunuh Tuan Baek. Akhirnya Taejong ditangkap dan Pak No dibebaskan pada saat itu juga. Saat keluar, ia berpapasan dengan Taejong yang sudah diborgol dan dibawa ke dalam jeruji besi. Melihat itu, Pak No sangat syok. Di sisi lain, Eunbi sedang melihat rekaman momen kebersamaannya dengan ayahnya. Tidak lama, Pak No datang. Eunbi terlihat sangat kesal karena sebelumnya ayahnya memutuskan untuk menyerahkan diri. Pak No kemudian meminta maaf dengan apa yang sudah terjadi dan berjanji tidak akan meninggalkannya sendirian lagi. Di penjara, detektif Huang dihubungi oleh Yohan yang mengatakan ia akan datang ke kantor polisi untuk menemui Taejong. Ketika Yohan datang, ia langsung menyalahkan Taejong karena tidak mengikuti perintahnya untuk membiarkan Pak No ditetapkan sebagai tersangka. Dengan tenang, Taejong mengatakan bahwa Yohan hanyalah anak kecil yang bermain sesukanya. Mendengar hal itu, Yohan terlihat sangat kesal dan pergi dari sana. Yohan menghubungi kepala sipir untuk segera memberikan hukuman mati kepada Taejong. Keesokan paginya, sipir Yung datang untuk menjemput Taejong dan memindahkannya ke rutan. Ia pun membawa Taejong sesuai dengan prosedur. Mereka pun pergi dari sana dan menuju ke rutan. Ketika di perjalanan, sipir Yung mengingatkan kejadian pada saat Taejong mencoba kabur dari penjara. Mereka dibuat bekerja keras karena kerusakan yang disebabkan olehnya. Ia juga bertanya apa alasan Taejong memberikan barang-barang bukti Dokyung kepadanya. Taejong menjawab bahwa ia percaya kepada sipir Yung bisa menyimpan barang-barang bukti itu. Tidak lama, sipir Yung meminta kepada rekannya untuk beristirahat sebentar di rest area. Ketika rekan kerjanya izin ke toilet, sipir Yung buru-buru mengendarai mobil tersebut dan pergi dari sana. Ternyata sipir Yung membawa Taejong kabur. Setibanya mereka di tempat sunyi, sipir Yung membuka borgol tangan Taejong dan memintanya untuk segera terus berjalan di bawah jembatan karena sudah ada mobil van yang menunggunya. Ternyata sipir Yung memiliki alasan kenapa ia membantu Taejong, di mana sebelumnya dia sudah melihat semua bukti yang diberikan kepadanya. Ternyata salah satu dalangnya adalah kepala sipir yang juga ikut terlibat dalam kasus Taejong. Taejong pun mulai berlari di bawah jembatan dan ia menemukan Pak No bersama Eunbi. Mereka pun pergi dari sana. Sementara itu, sipir Yung tiba di rutan sendirian dan ia langsung masuk ke ruangan kepala sipir dan merasa muak dengan apa yang terjadi. Ia pun langsung menamparnya lalu menyuruhnya untuk tetap diam. Di sisi lain, terlihat Yohan sedang menghadiri pameran karya seni spesialnya. Kemudian, Taejong juga sudah bersiap untuk membalaskan dendamnya. Pada malam harinya, Taejong bersama dengan Pak No dan Eunbi pergi ke rumah lama Taejong. Pak No memberikan saran untuk pergi ke tokonya saja karena di sana aman. Namun, Taejong mengeluarkan semua penyadap dan kamera yang ia temukan di toko Pak No. Ia merasa hanya tempat itu yang paling aman untuk mereka gunakan. Ketika Pak No dan Eunbi pergi untuk mengambil barang-barang, Taejong melihat foto-foto kebersamaannya dengan ibu dan adiknya yang membuatnya merasa sedih. Di sisi lain, Yohan mendapatkan kabar dari kepala sipir bahwa Taejong sudah bundir tadi malam. Namun, Yohan tidak percaya begitu saja karena Taejong bukan orang yang gampang menyerah. Yohan pun menanyakan apakah kepala sipir lagi berada di situasi yang tidak memungkinkan, dan ia pun mengiyakan pertanyaan itu. Ternyata kepala sipir sedang bersama dengan sipir Yung yang mengancamnya dengan merekam semua percakapan mereka. Sementara itu, Taejong bersama dengan Pak No dan Eunbi sedang menyusun rencana untuk datang ke pameran yang akan diadakan oleh Yohan. Patung-patung yang Yohan ciptakan adalah orang-orang yang dijadikan kambing hitam untuk menggantikan pelaku utama dalam setiap kasus pembunuhan. Dan patung yang ke-100 ini merupakan pahatan milik Taejong. Pak No dan Eunbi memberikan semangat kepadanya untuk tidak menyerah melawan kebenaran. Di sisi lain, sipir Yung ditangkap oleh kejaksaan atas dugaan suap. Hari pameran Arleli pun tiba. Terlihat Yohan dan bibi pengantin
pengasuhnya sudah tiba di lokasi. Para pengunjung terlihat sangat antusias untuk melihat acara tersebut. Acara lelang untuk karya seni Arleli yang ke-100 akan segera dimulai. Penawaran dibuka dengan angka 6,1 miliar won. Para tamu mulai merebutkan hasil karya tersebut. Bibi pengasuh Yohan sangat ingin karya itu bisa ia beli. Ia pun menawarkan dengan harga lebih tinggi. Namun ada tamu VIP yang menawarnya hingga 10 miliar won. Yohan merasa ada yang aneh. Ia pun meminta kepada bibi pengasuhnya untuk tidak lagi menawarnya. Akhirnya karya seni itu menjadi milik tamu yang ada di VIP. Yohan merasa penasaran dengan tamu VIP. Ia bersama bawahannya naik ke lantai atas untuk melihat tamu tersebut. Dan ternyata orang itu adalah Dokyung. Sebelum acara itu dimulai, Taejung menemui Dokyung untuk meminta bekerja sama dengannya. Tidak lama, Yohan ditangkap oleh polisi atas dugaan pembunuhan Tuan Baek Sangman. Di luar gedung, ENB sudah menunggu dan merekam Yohan yang dibawa oleh polisi. Sementara itu, Doksu dipanggil untuk melakukan sebuah misi. Taejung mulai bersiap untuk melakukan balas dendam. Pak No datang memberitahunya bahwa Yohan sudah ditangkap. Namun, Taejung mengatakan bahwa sebentar lagi Yohan akan bebas. Ia akan mengumpulkan barang bukti selagi Yohan ditahan di kantor polisi. Dokyung menyerahkan semua bukti yang ada di ponselnya kepada polisi. Sementara itu, ENB terus mengawasi bawahan Yohan yang akan mengantar patung-patung itu ke rumah Yohan. Ketika mobil-mobil yang berisi karya seni itu pergi, tiba-tiba ada sebuah mobil yang menghalangi mereka karena mobil itu mogok. Ternyata orang-orang dalam mobil itu adalah teman-teman Taejung yang membantunya untuk menyusup ke dalam barisan mobil kurir itu. Taejung meminta kepada ENB untuk terus bersama ayahnya karena situasi saat ini sangat berbahaya. Di sisi lain, Yohan dimasukkan ke dalam jeruji besi. Ia yakin bahwa sebentar lagi dia akan keluar dari penjara. Tidak lama, datang sekelompok orang menerobos masuk ke dalam kantor polisi dan mulai menyerang penjaga di sana. Salah satu orang di sana adalah Doksu. Ia mulai membebaskan Yohan dan keluar dari kantor polisi. Sekeluarnya, Yohan langsung menjalankan rencananya. Ia meminta kepada bawahannya untuk segera melakukan pekerjaannya, kemudian melaporkannya kepadanya. Yohan pergi ke tempat Dokyung untuk membalaskan dendamnya yang sudah menjerumuskan dirinya ke dalam penjara. Tanpa basa-basi, ia langsung menghabisi Dokyung hingga mati. Sementara itu, Pak No yang sedang sendirian di rumah tiba-tiba mendengar suara orang yang datang. Ia mengira ENB yang datang, namun ternyata itu adalah bawahan Yohan. Ketika ENB datang, ia melihat ayahnya sudah dihajar habis-habisan oleh anak buah Yohan. Ia pun mulai menyerang wanita itu. Ketika berada di luar, ENB langsung menabraknya dan menusukkan pisau ke dadanya. Setelah wanita itu tumbang, ENB segera menolong ayahnya. Di sisi lain, Taejung berhasil menyamar dan sudah masuk ke rumah Yohan. Ia mulai menjalankan misinya. Terlihat Taejung berhasil masuk ke ruang rahasia milik Yohan. Ia juga menghubungi Yohan dan Taejung menantangnya untuk segera bertemu dengannya. Taejung juga mengambil flash disk untuk dijadikan barang bukti. Namun, tiba-tiba alarm dalam ruangan itu berbunyi. Taejung pun buru-buru keluar dari sana. Namun, ternyata di luar Doksu sudah menunggunya. Pasukannya mulai mengepung Taejung. Mereka mulai mengejarnya hingga Taejung kembali masuk ke dalam rumah Yohan. Bawahan Yohan pun mulai menyerang Taejung. Doksu datang dengan membawa alat yang berupa panah untuk menembak Taejung dan juga menghabisinya. Pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua. Taejung menemukan fakta bahwa di dalam patung-patung karya Yohan terdapat barang bukti yang digunakan oleh pelaku utama. Taejung berhasil mengalahkan Doksu. Tidak lama, Yohan datang dan mengambil senjata milik Doksu untuk menembakkannya kepada Taejung. Yohan mengatakan bahwa semua bukti yang Yohan dapatkan dari ruangan itu bisa terhapus secara otomatis dan bukti yang asli ada di pedang samurai miliknya. Yohan juga sudah mengetahui bahwa Taejung akan datang. Bibi pengasuhnya sudah mengatur semuanya agar rencana Taejung seolah-olah berhasil. Namun ternyata semua itu sudah disetting olehnya. Tiba-tiba wanita bawahan Yohan datang bersama dengan Eunbi dan mengancamnya untuk membunuh.
Taejung berada di situasi yang memojokkannya. Di saat Yohan menusukkan pedang ke Doksu, Taejung buru-buru melemparkan pisau ke anak buah Yohan dan Eunbi terlepas dari jeratan wanita itu. Pertarungan pun terjadi. Setelah melumpuhkan wanita itu, Taejung kembali diserang oleh Yohan secara membabi buta. Di saat Yohan sudah tidak berdaya, ia masih sempat memperlihatkan cara ia menghancurkan hidup Taejung. Yohan menunjukkan video ketika Taejin dibunuh oleh anak buahnya. Melihat semua itu, Taejung semakin murka dan langsung menancapkan pedang yang ia pegang ke dada Yohan. Inilah akhir hidup dari Yohan yang meninggal di rumahnya sendiri. Pak No berhasil selamat dari serangan bawahan Yohan. Saat ini ia sedang dirawat di rumah sakit dan Eunbi setia menemani ayahnya. Hubungan mereka semakin dekat. Sementara itu, Taejung melakukan sidang terakhirnya dan dinyatakan tidak bersalah. Ia pun dinyatakan bebas dari penjara. Sekeluarnya dari penjara, Taejung menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Ia mulai menjalankan hobinya yang suka merawat tanaman. Selain itu, teman-teman Taejung dan Eunbi turut membantunya. Tidak lama, Taejung kedatangan tamu. Ternyata si Peryung datang dan membawakan tanaman untuk dirawat olehnya. Taejung juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepadanya. Kini, Taejung membuka kafe di rumahnya sendiri, dan ia dibantu oleh Pak No dan juga Eunbi.